Baik, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menghadapkan doa dan kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, sebelum kita belajar, kita nyanyi satu lagu dulu. Yang Maha Kasih, yaitu Allah. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, Ibu akan absen dulu. Kita cek kehadiran. Ya. Beni, ada Ibu Tiur, sakit. Oh, baik. Berarti kita tahu hari ini masuk sekolah adalah Tiur karena sakit. Sebelum kita mulai belajar, anak-anak kita bentuk kelompok ya. Kita bentuk kelompok, tiap kelompok terdiri dari 6 orang anak. Ya, anak-anak bentuk kelompok sudah. Sudah. Kalau sudah berarti ada 3 kelompok A, B, C, dan D. Oke. Kita akan mulai dengan pelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tema 2. Bermain di lingkunganku. Subtema 1, pembelajaran di rumahku. Dan pembelajaran 1, Beni dan Tiur asik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Nyanyikanlah lagu berikut bersama temanmu. Ya, kita akan menyanyi ini lagu berjudul Berdayung ciptaan A.T. Mahmud. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju, ke tempat yang aku tuju. Janganlah hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku laju, ke tempat yang aku tuju. Nah, anak-anak, inilah lagu yang dinyanyikan Beni dan Tiur saat mereka bermain. Ketika kita bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi yang beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang nada berikut ya. Perhatikan anak-anak. Nada 2 ketuk. Nada 2 ketuk. Ini si. Si ada tanda titik di belakang. Berikut lagi la. La ada tanda titik di belakang. Berarti si dinyanyikan panjang 2 ketuk. Dan begitu juga la. La dinyanyikan panjang 2 ketuk. Mengapa dikatakan panjang 2 ketuk? Karena dia memiliki tanda ketuk, tanda titik di belakangnya. Sedangkan nada 1 ketuk, mari kita lihat. Nada 1 ketuk, sol, la, sol, mi, re, do. Nah, ini yang dikatakan bahwa nada 1 ketuk. Kenapa dikatakan nada 1 ketuk? Karena tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Ya. Berarti kita harus tahu membedakan nada 1 ketuk dan nada 2 ketuk. Nada 2 ketuk berarti ada tanda titik di belakang, sedangkan nada 1 ketuk tidak ada tanda titik di samping atau di atasnya. Itu yang membedakan. Jadi anak-anak, sekarang kita masuk di soal diskusi. Diskusikanlah kegiatan berikut bersama temanmu. Ya, ini masuk dalam soal diskusi. Anak-anak sudah bentuk kelompok diskusi, berarti tinggal anak-anak menulis. Nomor 1, berilah tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk. Yang kedua, selanjutnya berilah tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Ya. Ini tugas kelompok, nanti sebentar baru kita anak-anak kerja kita bahas. Kita lanjut lagi ke sebelah sini. Anak-anak dengar ibu guru membaca cerita untuk anak-anak dengarkan lebih baik. Dan sebentar kita lanjut di pertanyaan. Bermain perahu kertas. Beni sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Beni sangat menyukai permainan ini ya. Kita kembali di sini. Bacalah kembali teks bermain perahu kertas. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan
soal kembali soal diskusi, anak-anak harus menjawab pertanyaan. Yang kedua, ini pertanyaan yang kedua tadi, pertanyaan yang pertama yaitu tanda nada itu. Yang kedua, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas. Yang nomor 3, bagaimana cara memainkan perahu kertas ya. Anak-anak tulis, setelah itu baru anak-anak menjawab. Ya, kita pindah di sini. Anak-anak perhatikan bahwa di depan ibu ada gambar perahu. Jadi anak-anak perhatikan gambar perahu dan anak-anak perhatikan di buku nomor 7. Ini ibu punya contoh gambar perahu yang anak-anak perhatikan buku halaman 7. Beni membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi ya. Jadi kita masuk di penjumlahan berulang. Jika digabungkan berapa jumlah perahu semuanya ya. Anak-anak perhatikan sini, perahu Beni 2, perahu Tiur 2, perahu ayah 2. Di depan sini juga ibu sudah sediakan perahu Beni 2, perahu ayah 2 dan perahu Tiur 2 ya. Jadi sekarang dia bentuk penjumlahannya, jumlah perahu Beni 2, tulis 2 di bawah sini, ditambah perahu Tiur 2 ditambah perahu ayah 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi bentuk penjumlahannya adalah 6. Sedangkan bentuk perkaliannya bagaimana? Bentuk perkaliannya 3 didapat dari mana? 3 didapat dari kelompok perahu atau perahu Beni, perahu Tiur dan perahu ayah. Itu tulis 3 dikali dengan jumlah perahu atau isi perahu ada 2 sama dengan 6. 3 didapat dari jumlah kotak perahu, 2 didapat dari isi masing-masing kotak, 6-nya didapat dari jumlah setelah digabungkan. Jadi jumlah setelah digabungkan adalah 6. Nah, kita lanjut ke soal yang berikut. Ini anak perhatikan di depan sini, ibu ada 3 tumpukan batu. 3 tumpukan batu isinya tiap satu tumpukan berisi 4 buah batu ya. Di sini anak perhatikan ada 3 tumpukan, jumlahnya 4. Jadi kita tulis di bawah sini 4. Kita tulis 4 tambah tumpukan kedua lagi 4 ditambah tumpukan ketiga 4. Kita jumlahkan ya. Di penjumlahan 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 4 sama dengan 12. Ya, 12. Bentuk penjumlahannya, bentuk perkaliannya 3 kali 4. 3 didapat dari mana? 3 didapat dari jumlah tumpukan batu ditambah dikali 4 itu didapat dari mana? 4 adalah jumlah dalam satu tumpuk batu. Jadi itu jumlahnya 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Sampai di sini anak sudah ada yang mengerti? Sudah. Kalau anak sudah mengerti, baik. Berarti kita lanjut ke soal diskusi tadi. Berilah tanda yang nomor 1, berilah tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk dan beri tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Yang keduanya, apa saja yang digunakan dalam bermain perahu kertas, itu nomor 2. Yang nomor 3, bagaimana cara memainkan perahu kertas. Yang keempat, ibu punya 1 buah perahu. Ibu punya perahu ini 1 dan 1, ada 3 perahu ya. Masing-masing perahu itu isinya 1. Berarti tuliskan kalimat penjumlahannya dan bentuk perkaliannya. Itu nomor 3. Sedangkan nomor 4, sedangkan nomor 5 soal cerita. 2 kelompok anak bermain lomba tali, setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Nyatakan kalimat perkalian dan dengan penjumlahan berulang ya. Berarti kita harus buat penjumlahan berulang dan kalimat perkaliannya. Sudah anak-anak? Kalau sudah mengerti dan sudah kerja habis, kita mulai membahas. Setelah itu kita membahas dan ibu akan periksa. Jadi anak-anak perhatikan sini, sudah semua? Tiap kelompok sudah, jadi kita mulai. Mi kita berikan dia lingkaran penuh. Kenapa dikatakan lingkaran penuh? Karena ada tanda titik di belakang. Re kita berikan dia setengah lingkaran. Do setengah lingkaran.
re setengah lingkaran, mi setengah lingkaran. Kita datang lagi di re, kita kasih di lingkaran penuh karena ada tanda titik di belakang. Datang di mi setengah lingkaran, datang di re setengah lingkaran penuh karena ada tanda titik di belakang. Kalau 0 berarti nada berhenti. Nada berhenti kita kasih dia setengah lingkaran. Datang lagi di re, kita kasih dia lingkaran penuh karena ada tanda titik di belakangnya. Kalau do kita berikan dia setengah lingkaran. Kalau si rendah kita berikan dia tanda setengah lingkaran. Sedangkan do setengah lingkaran, re setengah lingkaran, mi kita berikan dia lingkaran penuh karena ada tanda titik. Sedangkan fa kita berikan dia setengah lingkaran. Kembali lagi ke mi, kita berikan dia lingkaran penuh karena ada tanda titik. Datang di nada berhenti, kita berikan dia setengah lingkaran. Sudah anak-anak, yang soal nomor 2, apa saja yang digunakan dalam bermain perahu kertas, yaitu kertas, ember, atau baskom, dan air. Bagaimana cara memainkannya? Cara memainkannya ya, perahu selesai dibuat, kita apungkan di dalam ember atau air dengan bantuan angin, maka perahu dapat berlayar. Yang keempat, bentuk penjumlahan berhitung. 1, kita hitung 1 ditambah 1 ditambah 1, 1 buah perahu ditambah 1 buah perahu, jumlahnya 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Bentuk penjumlahannya 1 tambah 1 tambah 1, hasilnya sama dengan 3. Seperti yang perahu yang sudah tertera di depan, anak-anak lihat bahwa ini ada 1 ditambah 1 ditambah 1, jumlahnya sama dengan 3. Bentuk perkaliannya ada 3 kali 1 sama dengan 3. Yaitu soal yang nomor 4. Soal yang nomor 5, dua anak bermain, 2 kelompok anak bermain lompat tali. Setiap kelompok terdiri dari 2 orang anak, ya. Kalimat perkaliannya ini 2 dikali 5 sama dengan 10. Sedangkan bentuk penjumlahannya 5 ditambah 5 sama dengan 10. Ya, baik anak-anak, ini kita sudah selesai dan ibu sudah selesai periksa. Ternyata anak-anak semua benar. Berarti anak-anak sudah memahami apa yang hari ini ibu sudah sampaikan dan ibu jelaskan. Karena anak sudah mengerti, dan nanti kita ketemu di pertemuan berikut dengan materi yang berbeda lagi. Karena anak-anak sudah pahami materi hari ini. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Selamat siang.